Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, tergantung kapan adik-adik menonton video kali ini ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai materi kinematika, yaitu mencakup gerak, GLB, dan GLBB. Mari kita mulaikan. Oke, kita beralih ke materi paling pertama, yaitu mengenai kedudukan, jarak, dan perpindahan. Nah, konsep ini penting karena untuk berlanjut ke arah hal-hal berikutnya, yaitu tentang kecepatan, percepatan, teman-teman harus memahami dulu konsep ini. Sekarang kita beralih mengenai konsep kedudukan atau posisi. Nah, ibaratnya mungkin teman-teman kayak gini deh. Misalkan teman-teman, saya anggap aja namanya Umar, kayak gitu, berada di titik ini. Kemudian ada 4 meter ke kiri ada seorang wanita bernama April. Ini Umar ya. Nah, sekarang posisi April ini berapa sih? Atau posisi April ini di mana sih? Jawabannya simpel aja. Jawabannya adalah 4 meter ke kiri dari Umar. Kalau misalkan di sini ada seorang pria yang bernama Boni. Jaraknya 3 meter. Maka di mana posisi Boni? Jawabannya adalah 3 meter ke kanan dari Umar. Nah, jadi seperti itu konsep dari posisi ya. Artinya adalah kedudukan atau posisi yaitu letak suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan. Jadi acuannya ada. Kalau di soal ini acuannya siapa? Si Umar, kayak gitu. 4 meter ke kirinya Umar atau 3 meter ke kanannya Umar. Kalau misalkan pada gambar ini teman-teman, kita anggap titik acuannya adalah C, yaitu di angka 0. Kemudian ada titik B dan titik A. Nah, kalau titik B ini berapa sih atau di mana sih posisinya? Jawabannya adalah 3 meter atau 3 skala ke kiri dari C, kayak gitu. Sedangkan A adalah 7 skala ke kiri dari C. Kalau misalkan sekarang acuannya kita ubah jadi B, maka berapa atau di manakah posisinya A? Jawabannya adalah 4 skala ke kiri dari B. Nah, itu mengenai posisi atau kedudukan. Kemudian dalam penerapannya di fisika, kakak beri sedikit intermezzo atau pengenalan. Ada sebuah konsep di mana kita tidak hanya berbicara mengenai 2 dimensi aja, atau ada X, ada Y, tapi ada komponen Z atau Z koordinat yang berupa gambar seperti ini ya. Nah, itu dinyatakan dalam bentuk vektor R atau vektor posisi sama dengan X atau nilai pada koordinat X Y vektor tambah Y J vektor tambah Z K vektor. Begitu teman-teman. Misalkan seperti ini. R sama dengan 2I tambah 3J vektor tambah 4K vektor. Nah, kalau vektor posisi seperti ini, artinya kalau di koordinat 3 dimensi, bentuknya kayak gini dia. X-nya kan 2 ya. Berarti misalkan 1, 2, seterusnya. Berarti dia di sini dulu posisinya. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya adalah 3. 1, 2, 3. Berarti di sini. Kemudian Z-nya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi posisinya dia adalah di sini. Kita tarik garis tek 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 tek. Dia di sini juga 2 sama 3 Y-nya terus ke sini naik ke atas sampai ke 4. Nah, sejajar. Disinilah posisi atau kedudukan suatu partikel atau suatu benda tersebut. Nah, itu konsep mengenai ini ya, kedudukan ya teman-teman. Tidak susah kok. Intinya kedudukan itu kita berbicara mengenai acuan. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui kedudukan atau posisi, kita sekarang harus mengetahui mengenai perpindahan dan jarak. Nah, kita ambil contoh pada gambar di kiri. Jika seseorang dari kota A pergi menuju kota D melalui jalur biru, artinya dari kota A ini dia ke D. Dia arah dari A ke B terlebih dahulu, kemudian B ke C, dan C ke D. Maka kita berbicara mengenai jarak dan perpindahannya. Nah, jarak itu adalah panjang lintasan total dari awal ke akhir. Jadi dia
Panjangnya berapa? Totalnya 2, kemudian tambah 2, tambah 3. Jadinya adalah 7 km ya. Itu jarak. Sedangkan perpindahan adalah panjang perubahan posisi. Nah, perubahan posisi dari awalnya ke akhirnya. Nah, kalau perubahan posisi artinya dia kan dari A nih, kemudian akhirnya di D nih. Nah, berapa jarak A ke D ini, itu adalah perpindahannya. Kebetulan di soal udah dikasih tahu nih, jaraknya adalah 4 km. Maka perpindahan seseorang tersebut adalah 4 km. Nah, itu kurang lebih begitu ya. Jadi konsep jarak dan perpindahan itu berbeda ya. Contoh lain misalkan ada seorang bernama Ulil ya. Oke, Ulil. Dia jalan ke arah utara sejauh 3 km. Kemudian dia belok ke arah timur sejauh 4 km. Sampainya di sini nih. Maka berapa jaraknya? Jaraknya adalah 3 tambah 4, 7. Dan berapa perpindahannya? Perpindahannya adalah dari titik ini ke titik ini. Jadi ini. Nah, kayak gitu. Ini kan mengikuti konsep teorema Pythagoras ya, yang artinya sisi miring sama dengan akar 3 pangkat 2, yang ini dipangkat 2 ditambah ini juga pangkat 2, 4 pangkat 2 sama dengan akar 2, 5 kan 9 tambah 16 ya, sama dengan 5. Jadi perpindahannya adalah 5 km. Itu adalah konsep dari jarak dan perpindahan teman-teman. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep kelajuan dan kecepatan. Nah, kalau kelajuan teman-teman adalah total jarak per total waktu. Itu kelajuan, laju ya. Kalau kecepatan adalah total perpindahan per total waktu. Nah, kalau kelajuan jarak, kalau kecepatan perpindahan. Sekarang kita cara umum dulu deh, kecepatan dan kelajuan ini. Kan kalau teman-teman sering naik motor kan pasti ditahu nih, oh kecepatannya berapa? Oh, kecepatannya 30 km per jam misal kayak gitu. Kita anggap pada suatu lintasan lurus dari titik A ke titik B. Ada seorang yang menaiki motor bergerak dari titik A ini sampai ke titik B ini sampai hanya dalam waktu 10 second saja. Artinya dia sampai di sini nih. 10 second waktunya. Sedangkan dari A ke B ini jaraknya adalah 10 meter. Nah, berapakah kecepatannya? Kecepatannya sama dengan S per T atau jarak per waktu sama dengan 10 meter per 10 second sama dengan 1 meter per second. Artinya teman-teman, motor ini dia setiap 1 second berjalan, maka dia sudah melewati 1 meter. Setiap 1 second berjalan, dia udah lewat 1 meter. Makanya ketika 10 second berjalan, ya dia udah 10 meter jaraknya. Kayak gitu. Itu konsep kecepatan ya. Dan kenapa di sini kecepatan dan kelajuan disamakan aja? Karena kebetulan lintasannya lurus. Yang artinya jaraknya itu ya sama konsepnya dengan perpindahan di sini. Nanti dalam beberapa soal ke depan akan ada soal yang lebih kompleks di mana jarak akan berbeda dengan perpindahan. Disitulah konsep kecepatan dan kelajuan kita diuji. Oke ya, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini yang akan maksud. Soal sebagai berikut. Misalkan adalah Tio melakukan perjalanan ke arah timur dengan jarak tempuh 20 meter. Oke. 20 meter. Kemudian dan waktunya sebanyak 25 second. Lalu ia berbalik ke arah menuju barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Berarti setelah sampai sini dia balik lagi nih sebanyak 10 meter dengan waktunya 15 detik. Nah, hitunglah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan atau V aja gitu, adalah total jarak per waktu ya. Nah, jaraknya berapa sih? Jaraknya adalah 20 meter tambah 10 meter. Ingat, kalau jarak ini dia tidak mementingkan arahnya gimana. Intinya udah yang ditempuhi si Tio. Jadinya 20 tambah 10 kayak gitu. Di per waktunya berapa? 25 detik di awal sama 15 detik berikutnya. Jadinya adalah 25 tambah 15.
Nah, sama dengan 20 tambah 10 adalah 30 ya. Diper 25 tambah 15 adalah 40. Jadinya adalah 3/4. Nah, itu dia jawabannya untuk kelajuan. Sekarang kita masuk ke konsep kecepatan. Sama dengan besarnya perpindahannya diper waktu, kayak gitu. Nah, perpindahannya kan adalah ini ya. Ini posisi awalnya nih, misal nih. Dia ke kanan 20, terus ke kiri lagi 10. Berarti perpindahannya adalah S2 kurang S1 atau jarak kedua dikurangi jarak bukan seperti ini. Artinya perpindahannya adalah sebanyak berapa nih? 10 meter ya. Kenapa? Ya udah, karena dia kan 20 meter ke kanan, terus dikurangi lagi 10 nih. Berarti sisanya adalah tinggal 10 meter aja. Jadi perpindahannya adalah sebanyak 10 meter. 10 per waktunya berapa? Sama, 40 second. Jadi adalah 1/4 meter per second. Nah, ini adalah perbedaan jawaban antara kelajuan dan kecepatan ya. Kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan pakai jarak, kalau kecepatan pakai perpindahan. Oke teman-teman, itu ya konsep untuk kelajuan dan kecepatan. Oke, berikutnya kita mengetahui mengenai konsep percepatan. Nah, kalau tadi kecepatan adalah perubahan jarak per waktu, maka kalau percepatan adalah perubahan kecepatan di perubahan waktu. Jadi dia V per T gitu deh. Contohnya kayak gini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awalnya 10 meter per second. 5 detik kemudian dia berubah kecepatannya meningkat jadi 15 meter per second. Berapakah percepatan mobil? Nah, A sama dengan perubahan kecepatan per perubahan waktu. Nah, kalau perubahan kecepatan 15 kurang 10, ya kan? Kan kecepatan akhirnya 15, kecepatan awalnya 10. Jadi 15 kurang 10 diper waktu awalnya kan detik ke 0 gitu ya. Kemudian waktu akhirnya adalah detik ke 5. Jadinya 5 kurang 0. Atau 5 aja boleh tulis kok. 15 kurang 10 berapa? 5 per 5 sama dengan 1. Satuannya apa? Meter per second pangkat 2. Penjelasannya seperti ini teman-teman. Artinya adalah setiap 1 second berjalan atau berlalu, maka kecepatan mobil ini akan meningkat sebanyak 1 meter per second. Pada detik kedua, kecepatannya akan meningkat lagi menjadi bertambah sebanyak 2 meter per second kayak gitu. Detik ketiga lagi dia bertambah lagi 1 lagi, jadinya 3 meter per second kecepatannya. Makanya pada detik kelima kecepatannya telah menjadi 15 karena dia sudah bertambah 5 meter per second. Nah, itu konsep percepatan ya. Jadi adalah perubahan kecepatan per perubahan waktu. Lanjut. Sekarang kita lanjut ke konsep dari gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dengan lintasan lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Dan percepatannya sama dengan 0. Ya tentu ya, karena kan kalau percepatan kan sama dengan perubahan kecepatan per waktu. Kalau kecepatannya konstan, artinya perubahannya sama dengan 0. Maka otomatis nilai percepatan adalah 0, begitu. Nah, untuk rumusnya dia pakai sederhana aja, yaitu S sama dengan V kali T atau V sama dengan S parternya kecepatan sama dengan jarak per waktu kayak gitu. Untuk lebih memahaminya, mari kita melihat gambar sebelah kanan ini ya. Oke. Maaf. Nah, di gambar sebelah kanan ini ada sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan sebanyak 10 meter per second. Ini V-nya. Pada detik ke-0 dia masih di posisi A. Detik 1 dia udah ke posisi B, detik kedua udah C, detik ketiga ada di D. Nah, ketika suatu mobil ini bergerak dengan kecepatan konstan 10 meter per second, maka pada setiap 1 detik gitu ya. Kan S sama dengan
V kali T ya. Artinya 10 meter per second kali 1 sama dengan 10 meter. Artinya setiap 1 detik berlalu, maka dia akan menempuh jarak 10 meter. Dari A ke B 10 meter. Sama aja B ke C 10 meter kayak gitu. Jadi jaraknya itu akan selalu konstan 10 10 10. Sama dengan waktunya 1 2 3. Jadi gitu ya. Nah, ketika suatu jaraknya akan selalu konstan seiring dengan waktunya dan kecepatannya, itu maka disebut sebagai GLB atau gerak lurus beraturan. Karena apa? Karena geraknya itu beraturan gitu. Detik ke-1 udah 10 meter, detik kedua lagi udah 10 meter lagi, detik ketiga tambah lagi 10 meter. Beraturan deh. Nah, itu sebagai konsep gerak lurus beraturan. Jadi kalau kita lihat grafiknya, kalau jarak terhadap waktu itu, maka dia akan membentuk grafik seperti ini. Artinya semakin besar nilai jaraknya, maka semakin besar waktunya, maka semakin besar nilai jaraknya. Artinya semakin bertambah jaraknya. Akhirnya pada detik ke sini, misalkan tambah waktunya udah sampai ke sini, ya jaraknya meningkat juga sampai ke sini. Itu ya. Kayak gini. Nah, itu maksud dari grafik ini ya. Sedangkan untuk grafik kecepatan terhadap waktu, kalau grafik kecepatan terhadap waktu karena kecepatannya konstan, jadi dia sama-sama gini aja, lurus aja gitu. Walaupun waktunya bertambah, kecepatannya tetap aja. Makanya grafiknya seperti ini. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut mengenai konsep GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau GLB tadi itu dia beraturan, kalau ini tidak beraturan. Maksudnya gimana? Maksudnya Anda coba lihat pada gambar di kanan ini ya. Pada detik ke-0 dia baru mulai. Detik ke-1 dia kecepatannya udah bertambah 2 meter per second. Pada detik kedua dia udah jadi 4 meter per second. Sampai ke detik ke-4 dia udah jadi 8 meter per second. Artinya kecepatannya meningkat kayak gitu. Nah, itu artinya dia tidak beraturan atau berubah beraturan. Nah, itu maksudnya GLBB ya. Kalau definisinya sebagai berikut. Gerak suatu benda pada lintasan garis lurus tentu saja yang percepatannya tetap. Ingat konsep percepatan. Sama dengan perubahan waktu per perubahan kecepatan per perubahan waktu. Kalau percepatannya tetap, artinya perubahan kecepatannya ini akan selalu konstan ya, Kalau digambarin dia dari 0 ke 2 tambah 2 ya, 2 ke 4 tambah 2 lagi, 4 ke 6 tambah 2 lagi, 6 ke 8 tambah 2 lagi. Jadi selalu konstan gitu pertambahannya. Nah, lalu ada beberapa persamaan yang digunakan kalau GLBB itu. Yang pertama ada 3 ya, 1, 2, 3. Kalau yang di GLB kan cuma S sama dengan V kali T atau V sama dengan S per T. Nah, kalau di GLBB tidak. Rumusnya ada VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Plusnya kalau ada percepatan, kalau minusnya ada perlambatan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di soal-soalnya ya. Lalu ada konsep S atau jarak sama dengan V0 kali T plus minus 1/2 AT pangkat 2. Lalu ada VT pangkat 2 atau kecepatan akhir pangkat 2 sama dengan kecepatan awal pangkat 2 ditambah 2 dikali percepatan dikali jaraknya. Nah, udah gak bingung? Oke. Kita akan jelaskan lebih lanjut di soal-soal teman-teman. Keterangannya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri aja nanti. Kalau misalkan kecepatan, teman-teman nanti pause aja. Maaf. Kalau kecepatan silakan teman-teman pause aja penjelasannya dan dipahami terlebih dahulu sebelum lanjut. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, konsep GLBB sebenarnya sangat-sangatlah luas dan ada di kehidupan sehari-hari. Misalkan teman-teman menaiki motor ya, naik motor nih. Kemudian teman-teman ingin berbelok ke kanan, artinya ingin melaju ke ada perempatan ya. Teman-teman ingin belok kanan. Maka teman-teman pertamanya kan masih kecepatan agak tinggi ya. Di perempatan maka teman-teman akan rem atau mengurangi kecepatan agar bisa belok dan lancar. Kemudian setelah belok teman-teman gas lagi nih kecepatannya. Nah, itu kecepatannya berubah-ubah. Itulah konsep yang ada juga pada gerak lurus berubah beraturan. Konsepnya seperti itu teman-teman kira-kira. Namun kalau dalam fisikanya ya, dalam berbagai referensi materi, nah ada juga nih berbagai jenis-jenis lain, contoh-contoh yang lain yang mungkin sangat relate dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama ada gerak jatuh bebas. Misalkan ada sebuah kelapa yang jatuh kayak gitu. Gerak vertikal ke bawah, misalkan ada sebuah
Ada seseorang yang melemparkan bola basket dari gedung yang tinggi ke bawah, set, nah itu gerak vertikal ke bawah ya. Ada gerak vertikal ke atas, misalkan ada seseorang yang melemparkan bola kastik ke atas, set, dan gerak parabola. Nah ini gerak parabola ibaratnya ada seseorang yang apa ya, kalau di cabang olahraga olimpiade itu lempar lembing ya kayaknya ya, membentuk lintasan parabola. Nah itu juga contoh dari GLBB. Mari kita bahas satu persatu secara detail. Sekarang kita masuk ke konsep gerak jatuh bebas. Nah, seperti yang kakak katakan sebelumnya, bahwa gerak jatuh bebas ini misalkan ada sebuah pohon apel, tiba-tiba dia karena udah matang dia jatuh. Nah, jatuh sampai ke tanah. Nah ini nggak ada nih yang kecepatan awalnya, artinya dia jatuh aja gitu sampai ke tanah. Itu disebut gerak jatuh bebas. Sama kayak dengan pohon kelapa yang tiba-tiba kelapanya jatuh, bam, lalu gerak jatuh bebas. Karena gerak jatuh bebas itu tidak ada kecepatan awalnya, maka dia V0 atau kecepatan awal sama dengan 0, dinyatakan di sini ya. Ini misalnya kita ambil apel ya. Kemudian percepatan yang bekerja pada gerak jatuh bebas, dia adalah percepatan gravitasi atau G, kayak gitu. Nah rumus-rumusnya juga itu berbeda, agak sedikit berbeda dengan yang ke umumnya gitu. Ada 3 persamaan. Cuman kakak mau ini apa ya, jelasin pelan-pelan dari mana asal usul rumus ini biar teman-teman tuh bisa paham kira-kira, biar nanti gak cuma mengingat tapi memahami. Oke, sekarang kan kita punya persamaan tadi ya sebagai basic, yaitu ini 3 persamaan ini ya, VT sama dengan V0 tambah A kali T, dan S dan VT pangkat 2. Diingat ya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep gerak jatuh bebas. Kalau kecepatan akhir pada GLBB kan VT sama dengan V0 plus A kali T kan. Nah, karena di GJB ini, yaitu gerak jatuh bebas ini, V0 nya tidak ada atau 0, maka tulis 0. Terus plus, karena percepatannya kan adalah A itu adalah G. Kalau di GJB percepatannya berlaku adalah percepatan gravitasi, maka ditulis G kali T. Maka VT sama dengan G kali T. Nah, terjawab sudah yang satu. Lalu konsep kedua, pada GLBB kan S sama dengan V0 kali T plus minus atau plus 1/2 GT pangkat 2. Kalau di GJB, S nya ini adalah H atau ketinggian. H sama dengan V0 nya kan sama dengan 0, 0 kali T ya 0 juga, tambah 1/2. G nya kan A ya, G nya A, ini A harusnya tadi. Nah, percepatannya kan gravitasi ya, berarti G dikali T pangkat 2. Jadi H sama dengan 1/2 GT pangkat 2. Ketika T nya ini yang diambil, yang 2 nya naik ke atas, G nya turun ke bawah, jadi membagi, jadi T pangkat 2 sama dengan 2H per G, atau T sama dengan pangkat 2 nya jadi akar 2H per G. Terjawab yang kedua. Lalu persamaan yang ketiga, ingat lagi GLBB, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2A AS. Nah, VT pangkat 2 ya. Nah, V0 pangkat 2 kan sama dengan 0 ya, karena kan 0 pangkat 2 tambah 2 A nya adalah percepatan gravitasi, berarti G. S nya adalah H, ketinggian ya. Jadinya VT pangkat 2 sama dengan 2GH. Kalau pangkat 2 nya jadi akar, pindah ruas, jadinya VT sama dengan akar 2GH. Terjawab sudah. Nah, gitu ya konsep gerak jatuh bebas teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep berikutnya. Gerak vertikal ke bawah. Nah, gerak vertikal ke bawah ini cukup menarik untuk dibahas. Dia beda sama GJB ya. Karena apa? Karena ini kecepatan awalnya ada gitu. Ibaratnya ada seorang yang menaiki gedung lantai 10, kemudian dia berdiri di sini melemparkan bola basket ke bawah dengan kecepatan inisial awal V0 sama dan bla 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 kayak gitu. Ketika ada nilai kecepatan awal, maka persamaan yang digunakan juga kan sangatlah berbeda. Ingat ya konsepnya, bahwa pertama VT sama dengan V0 tambah A kali T. Karena pada vertikal ke bawah, maka A nya yang berlaku cuman G. Jadinya VT sama dengan V0 tambah G kali T. Terjawab yang pertama. Lalu yang kedua, S sama dengan V0T tambah 1/2 AT pangkat 2. Karena S nya di sini adalah ketinggian atau H,
kemudian fenolnya ada, jadi tetap ditulis fenol kali T, tambah A nya kan percepatan gravitasi ya, jadinya 1/2 GT pangkat 2. Nah ini juga sama juga, dan VT pangkat 2 sama dengan fenol pangkat 2 tambah 2A kali S. Karena S nya adalah H atau ketinggian, jadinya fenol pangkat 2 tambah 2 kali G, G nya percepatan gravitasi ya, kali H, sama juga. Nah itu kurang lebih ya. Yang membedakan antara vertikal ke bawah sama GJB itu dia punya kecepatan awal. Oke, kita lanjut mengenai konsep gerak vertikal ke atas. Nah, yang membedakan sama gerak sebelumnya, maaf. Nah, ini dia geraknya ke atas bukan ke bawah, jadi gitu. Jadi ya dia bergerak dengan kecepatan awal V0 dan kecepatan akhirnya VT gitu. Nah, kita ingat lagi persamaan yang awal ya, pada GLBB itu VT sama dengan V0 tambah kurang AT. Nah, di sini yang menarik adalah dia menjadi kurang G kali T. G ini kan percepatan gravitasi kan. Kenapa? Karena nilai dari pergerakannya ini ke atas, yaitu melawan arah dari percepatan gravitasi yang ke bawah. Jadi dia dikurang gitu. Terus jadi terjawab yang ini ya. Lalu konsep kedua itu sama dengan ketinggian tadi atau H pada gerak vertikal ke bawah, ini juga sama. Cuman dia tandanya minus, karena kalau vertikal ke bawah sini sesuai dengan arah gravitasi, kalau dia ke atas melawan, jadinya tandanya minus. Lalu ketika teman-teman mencoba ya, pernah melempar suatu benda ke atas, kalau teman-teman jeli pasti tuh dia akan naik ke atas, kemudian berhenti sampai suatu titik, kemudian turun lagi. Nah titik ini disebut sebagai apa? Ketinggian maksimumnya atau Hmax kayak gitu. Ketinggian maksimumnya ya. Pada ketinggian Hmax, VT itu sama dengan 0 atau kecepatan akhirnya sama dengan 0 kayak gitu. Sehingga kita masukkan ke konsep ini teman-teman, konsep 3. VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 dikurang 2 kali G kali H. VT nya sama dengan 0 karena dia di puncaknya gitu. Jadi V0 pangkat 2 sama dengan 2 kali G kali H. Atau H sama dengan 2 kali G nya ini pindah ruas, jadi di bawah bagi V0 pangkat 2 dibagi 2G. Nah terjawab yang ini ya. Sama juga dengan konsep di H ini. Nah, di konsep ini teman-teman, VT sama dengan V0 kurang kali G kali T. Nah pada puncak kan VT sama dengan 0 ya, berarti V0 sama dengan G kali T. Yang ini dia sama dengan 0, min G kali T nya ini pindah ruas gitu, jadinya V0 sama dengan G kali T. Atau T sama dengan V0 per pindah G kali T ini kan dikali ya. Ketika dia pindah ruas, dia jadi bagi. Jadi V0 per G yang ini. Sedangkan waktu di udara ya udah tinggal 2 kali T max-nya aja. Artinya dia sampai sini adalah T max-nya, dikurang lagi set sampai ke bawah sini. Jadi ada 2 kali T max gitu. Itu ya teman-teman yang gerak vertikal ke atas. Lalu kita masuk ke konsep terakhir, itu gerak parabola. Nah ini adalah gerak yang paling sering ya. Kalau teman-teman melemparkan sesuatu, pasti dia dari bentuknya kayak parabola, naik kemudian dia akan turun gitu. Disinilah Hmax atau ketinggian maksimumnya yang ini ya. Nah kita mengibaratkan, misalkan ada seseorang yang melemparkan bola di sini ya, sampai di sini finishnya. Kita mengibaratkannya sebagai 2 dimensi, ada sumbu X, ada sumbu Y. X itu ya ini yang horizontalnya jaraknya, sedangkan yang Y adalah ketinggian Y-nya itu. Nah ketika sebuah benda itu dilemparkan dengan kecepatan awal V0 ini, maka akan ada 2 komponen pada kecepatan tersebut. Ada V0 pada sumbu X disebut V0X, dan V0 atau kecepatan awal pada sumbu Y disebut V0Y. Nah bukan Fox atau Foy, bukan ya, V0Y, V0X. Nah rumus V0X itu adalah V0 kali cos theta. Kalau V0Y, V0 kali sin theta. Theta itu yang ini deh, alfa, sama aja kok sama theta, sudutnya gitu. Lalu apa ya, Vx sama V0X. Oke nih teman-teman, oke sorry. Nah ketika sebuah benda tersebut akan bergerak terus sampai ke titik sini,
Ini kan Fenol X-nya itu kan, kecepatan awal X-nya itu kan akan selalu apa ya, sama dengan Vx, kecepatan sumbu X. Karena apa? Karena kecepatan ini dia tidak berubah-ubah, dia tidak berubah. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa mengurangi kecepatan pada sumbu X. Dia akan selalu konstan sampai di sini. Sedangkan pada sumbu Y berbeda. Dia berbeda karena pada kecepatan sumbu Y dia melawan arah gravitasi. Artinya kecepatan itu akan berkurang dengan gravitasi kali waktu. Dari ini ya, GLBB tadi ya, V0 sama dengan VT sama dengan V0 kurang A kali T. Nah, masuknya ke sini nih. Nah, berikutnya kita mencari deh ini. Oh, berapa sih jarak X yang bisa ditempuh aja dari suatu gerak parabola? Nah, jawabannya adalah ini teman-teman. V0 kali cos theta 0 kali T kali waktu. Ini kan dari konsep kayak S sama dengan V kali T gitu. Cuman V-nya adalah ini. V0 theta kali cos theta 0 dikali T. Ini dia. Kemudian kalau Y, nah kalau Y-nya kan ini dia GLBB ya. Pada sumbu Y itu GLBB. Kalau di sini sumbu X ini dia GLB. Pada GLBB ini pada sumbu Y dia pakai S sama dengan V0T dikurang 1/2 GT pangkat 2. Kurang karena dia melawan arah gravitasi. Nah, dikarenakan V0 sama dengan V0 sama dengan V0 kali sin theta, jadinya dimasukin aja ke sini dikurang 1/2 GT pangkat 2. Hasilnya ini bentuknya ya. Lalu ada ini persamaan X max dan Y max. X max ini artinya jarak maksimumnya berapa pada sumbu X. Y max artinya ketinggian maksimumnya berapa sih, kayak gitu. Nah, untuk memahami ini gimana ya jelasinnya ya? Bentar ya. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Sorry. Nah, untuk mendapatkan X maksimum dan Y maksimum itu, teman-teman itu harus ingat kembali mengenai rumus GLBB, yaitu VT sama dengan V0 tambah AT tambah kurang AT. Kalau di parabola kita ambil itu kan, kita ingin melihat H max-nya dulu ya, atau ketinggian maksimumnya. Berarti kita ambil pada sumbu Y-nya gitu. Kalau kita ingin melihat H max atau ketinggian maksimum, kita ambil pada sumbu Y, yaitu VT sumbu Y kayak gitu sama dengan V0 Y dikurang G kali T. Nah, ingat sekali lagi, suatu benda yang bergerak dari atas, dia akan di sini berhenti sejenak lalu turun. Artinya kecepatan pada ketinggian maksimumnya adalah sama dengan 0. Jadinya 0 sama dengan V0 Y dikurang GT. Atau V0 Y sama dengan, ini pindah ruas ke kiri jadi positif ya. Atau V0 Y sama dengan G kali T. V0 Y itu kan adalah V0 Y itu adalah V0 kali sin alfa atau sin theta sama aja dikali GT. Sehingga G-nya turun ke bawah. Sehingga T sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, itu dia adalah rumus dari T-nya. Artinya T ketika mencapai ketinggian maksimum adalah ini rumusnya. Nah, berikutnya ya udah tinggal di ini aja, dimasukin ke persamaan Y ini untuk mencari Y max-nya atau H max-nya. Y sama dengan V0 sin theta dikali T dikurang 1/2 GT pangkat 2. Dan ingat T-nya ini adalah apa ya? Ini V0 sin theta per G. Sehingga Y sama dengan, sehingga jadinya seperti ini teman-teman ya. Tapi kakak coba deh hitung-hitungan dikit. V0 sin theta dikali T. T-nya itu ini. V0 sin theta per G. Kemudian dikurang 1/2 GT pangkat 2. 1/2 G dikali V0 sin per G pangkat 2.
Jadinya adalah cadam, V0 pangkat 2 sin kuadrat alfa per 2G. Panjang sebenarnya kalau perhitungan ini, tapi kakak buat secara ringkas saja gini. Nah, kalau teman-teman nanti penasaran, coba juga masukkan ke persamaan X ini. Dapatkan X maksimal lah sebagai berikut. Oke, cukup ya untuk teori ini ya. Agak rumit memang untuk gerak parabola, tapi tenang kok, kalau teman-teman paham, teman-teman anggap ini bisa dikerjakan kok. Oke, mari sekarang kita bahas mengenai soal-soalnya ya. Dari soal yang paling pertama deh. Perhatikan pernyataan berikut. Yang satu, perpindahan merupakan besaran vektor. Yang kedua, jarak merupakan besaran skalar. Yang ketiga, perpindahan adalah perubahan posisi benda. Yang keempat, jarak adalah panjang lintasan gerak benda. Pernyataan di atas yang benar adalah, mana yang benar? Perpindahan merupakan besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor ini, semisal kakak tadi belum jelasin, adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah, entah dia ke kanan atau ke kiri. Dan perpindahan, iya, dia punya nilai, punya arah juga, karena dia kan tergantung. Kalau arah kanannya dia bertambah, searahnya dia bertambah. Kalau ada yang berlain arah, dia jadi berkurang nilainya. Nah, itu namanya besaran vektor. Jadi ini benar ya. Lalu jarak merupakan besaran skalar. Nah, ini kebalikannya besaran vektor, artinya entah bagaimanapun arahnya dia nggak berpengaruh. Intinya udah nilai aja dia, nggak ada arahnya. Kayak jarak ya. Jadi ini benar juga. Lalu perpindahan adalah perubahan posisi benda. Ini benar. Jarak adalah panjang lintasan gerak benda. Nah, ini benar. Jadi semua benar. 1, 2, 3, dan 4 benar. Jadi jawabannya adalah E. Lalu kita berlanjut ke nomor 2. Nah, ini untuk konsep ini ya, kelajuan dan kecepatannya. Sebuah robot bergerak ke arah timur sejauh 8 meter. 8. Lalu ia berbelok ke arah utara sejauh 6. Untuk menempuh jarak ini diperlukan waktunya sebanyak 10 detik. Berapa kecepatan dan kelajuan rata-rata? Nah, kecepatan itu adalah perpindahannya ya. Berarti dari titik ini ke titik ini. Misalkan ini titik A, ini B. Dari titik A ke B berapa perpindahan jaraknya? Nah, ini kita pakai Pitagoras aja. 8 sama 6 berarti X sama dengan akar 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 sama dengan 64 tambah 36 sama dengan akar 100 atau 10. Jadinya X adalah 10 kayak gitu ya. Maka V sama dengan 10, perpindahannya per waktunya 10. Jadi 1 nilainya untuk kecepatan. Kalau kelajuan, total jarak per waktu. Jarak adalah berapa? 8 tambah 6 di per 10 atau 14 per 10 sama dengan 1,4 meter per second. Jadi jawaban benar adalah yang mana nih? Kecepatan dan kelajuan rata-rata. Mana kecepatan? Oh, ini dia. Ih, tunggu deng. Oh, ini dia. D, sorry. 1 sama 1,4. Oke, sip. Mantap. Ada, pindah lagi Rizal ternyata. Oke, kita lanjut ke bagian 3, nomor 3. Nah, ini mungkin kakak beri sedikit pendahuluan ya. Walaupun mungkin belum sampai materi ke situ, tapi kalau teman-teman nanti belajar matematika, ada namanya konsep turunan. Dan iya, konsep turunan. Dan teman-teman harus ketahui bahwa R itu kalau diturunkan, ini aksennya turunkan, adalah kecepatan. Dan kecepatan kalau diturunkan adalah percepatan. Rumus umumnya turunkan itu adalah, rumus umum turunan adalah sebagai berikut. Misalkan adalah A pangkat N. Kalau diturunkan menjadi N-nya ini pindah jadi sebuah angka dengan dikali A juga. Jadi N kali A pangkat N ini dikurangi 1. Misalkan kayak gini deh. 2 pangkat 3. A pangkat 3. Kalau diturunkan jadi adalah 3 pindah ke sini, 3A pangkat 3 kurang 1, 2. 3 pangkat 2. Nah, itu konsep turunannya. Nah, dalam hal ini, di soal ini kita disuruh mencari kecepatan partikel dan diketahui sebuah persamaan posisi R.
ingat bahwa R ketika diturunkan sama dengan kecepatan. Jadi kita turunkan terlebih dahulu deh. R-nya kan sama dengan 3T pangkat 2 kurang 4I tambah T pangkat 2 tambah 2T J. Kita turunkan menjadi V sama dengan, nah 3T pangkat 2 ya, berarti 2-nya ini pindah ke sini, jadi 3 kali 2 T, 2 kurang 1, 1 gitu aja. Jadi nggak usah tuliskan aja. Terus dikurang 4, nah kalau nggak ada variabelnya jadi 0, maka nggak usah tulis lagi. Ditambah T pangkat 2, berarti 2 dikali T pangkat 1. Ditambah 1 kali 2, 2. 1 kurang 1, 0. Kalau A pangkat 0 jadi 1, kayak gitu. Jadinya dia T pangkat 0, 1. Gak usah ditulis. J. Nah ini 6. 3 kali 2 kan 6 ya. 6T I vektor tambah 2T tambah 2J vektor. Nah sekarang kita masukkan aja berapa waktunya atau berapa T-nya dalam soal. Pada detik kedua, artinya T sama dengan 2, maka 6 kali 2 I vektor tambah 2 kali 2 tambah 2 J vektor sama dengan 12I tambah 6J. Nah, untuk ini kan masih dalam bentuk vektor ya. Caranya untuk mendapatkan nilai bulatnya adalah kita gunakan V sama dengan Vx pangkat 2 tambah Vy pangkat 2. Artinya ini adalah koordinat X ya. Jadi ini koordinat Y ya. Jadinya kita ambil koefisiennya 12 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 sama dengan 144 tambah 36 sama dengan 1 berapa nih? 180 ya. 180 itu berapa? Adalah berapa ya? 180 36 kali 5 kah? 03. Oh iya pas 36 kali 5. Jadinya akar 3 ke 6 kan adalah ini ya, 6 pangkat 2 ya. 6 pangkat 2 kali 5, 6 nya keluar jadinya 6 akar 5. Ini dia jawabannya teman-teman. Atau ya benar C, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini soal terakhir. Ini silakan dikerjakan aja. Kakak anggap sebagai latihan buat teman-temannya. Untuk soal nomor 6. Ini soal-soal standar ujian nasional. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video lagi berikutnya. Saya Ulil, terima kasih.